Bab 371. Selamat malam, Pak, sapa sang dokter sopan. Din, yang wajahnya sempat mengeras, seketika meredakannya. Dia menarik napas, mencoba menyambut kedatangan sang dokter dengan senyum profesional. Malam, Dok. Saya hanya ingin melakukan pemeriksaan rutin. Bagaimana kondisi Alina? Ada keluhan? Atau rewel mungkin? Din menoleh sekilas pada Mbak Santi, yang kini berdiri gugup seperti pelayan istana yang baru saja memecahkan guci emas. Gimana, Mbak? Mbak Santi cepat-cepat menggeleng. Enggak, Pak, Alina baik-baik aja. Malah udah mulai bicara dan tersenyum lagi. Syukurlah, ucap dokter dengan tulus, lalu menghampiri ranjang Alina, membuka catatan medis dan mulai memeriksa anak kecil itu dengan hati-hati. Din ikut mendekat, memerhatikan setiap gerak dokter, sesekali bertanya pelan. Gimana hasil labnya, Dok? Dokter mengangguk kecil. Dari data terakhir, Alina positif tifus, Pak. Tapi masih dalam kategori menengah. Harus rawat inap, istirahat total, dan diawasi ketat. Kami juga akan pantau nutrisinya. Din mengangguk pelan, pandangannya jatuh pada wajah kecil putrinya yang tertidur lelap, dan sesekali menggeliat di bawah selimut. Terima kasih, Dok. Sementara itu, Mbak Santi nyaris tak bernapas. Di sudut ruangan tempatnya berdiri, hanya beberapa meter dari pintu kecil lemari built-in tempat Azarin bersembunyi, dia terus memutar otaknya. Detik demi detik semakin menyempit, dan sebentar lagi Din pasti kembali menggugatnya. Ketika dokter pamit dan Din dengan sopan ikut mengantarnya keluar, Mbak Santi tak membuang waktu. Dia berjalan pelan ke arah lemari, mengetuknya 2 kali dengan ujung jarinya. Pintu rak itu terbuka perlahan. Azarin keluar setengah badan, wajahnya pucat, napasnya gelisah. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerahkan cadar yang tadi dia lepas. Mbak Santi langsung menyelipkannya ke dalam saku bajunya. Tak ada kata. Tak ada pelukan. Hanya tatapan saling mengerti, dan getir yang tak bisa dihapus. Langkah Din terdengar dari luar. Mbak Santi buru-buru merapikan penampilannya, kembali berdiri di dekat ranjang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pintu terbuka kembali. Dan Din masuk dengan raut yang berbeda. Ketegangan kembali menyusup di antara mereka. Sekarang, kamu jawab, katanya datar, namun nadanya mengandung bara yang siap membakar. Apa benar istri saya kesini temui Alina? Mbak Santi menunduk. Detak jantungnya bergemuruh, seperti genderang perang dalam rongga dadanya. Tidak, Pak, jawabnya nyaris seperti bisikan. Mata Din menajam. Mbak, jangan bohong. Saya tidak bisa dibohongi. Itu. Dia menunjuk putrinya. 67. Suaranya mulai bergetar. Aroma tubuh Alina. Itu aroma istri saya. Mbak Santi menelan ludah dengan susah payah. Tangannya gemetar ketika menarik sesuatu dari dalam sakunya. Cadar berwarna hitam kini ada dalam genggamannya. Dengan suara lirih dan penuh rasa bersalah, dia berkata, ini, saya yang bawa dari rumah. Cadar milik Bu Azarin. Saya pikir, Alina pasti rindu. Saya cuma mau Alina merasa lebih tenang. Tangannya mengulurkan cadar itu ke arah Din. Saya minta maaf, Pak, kalau saya lancang. Din menatap benda itu. Tangannya terulur, menerima cadar tersebut, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Bukan karena marah, tetapi karena jantungnya terasa dihimpit dari segala arah. Matanya mulai memerah, bukan karena bentakan, tapi kecewa yang membatu. Aroma ini. Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Bukan sekadar kain, Mbak. Ini tubuh, ini pelukannya, ini dia. Tangannya mengepal di sekitar cadar, memeluknya seolah mencari serpihan Azarin di sana. Saya mohon, Mbak. Jangan buat saya lebih gila dari ini. Kalau memang dia tadi kesini, jangan sembunyikan. Karena saya bisa merasa dia,
masih di dekat saya. Dan Mbak Santi hanya mampu menunduk. Dalam diamnya, dia tahu, kejujuran kadang tak cukup, dan kebohongan tak pernah benar-benar bisa ditutup rapat. Din masih berdiri tegak di hadapan Mbak Santi, namun bahunya sedikit menunduk. Tatapannya sudah tak lagi tajam seperti sebelumnya, justru melembut, namun jauh lebih menusuk. Jemarinya masih menggenggam cadar Azarin yang kini menjadi satu-satunya petunjuk keberadaannya. "Mbak," suaranya terdengar lirih, seperti seseorang yang kelelahan setelah menahan napas terlalu lama. "Saya mohon, jujurlah sama saya. Saya tahu dia di sini. Saya bisa ngerasain." Matanya memerah. Tangan kirinya menyentuh dada, seolah hendak meredakan sesak yang menyeruak dari dalam. "Setiap saya dekat sama dia, saya selalu tahu. Bahkan kalau dia cuma diam, gak ngomong apa-apa, saya tetap tahu." Mbak Santi masih berdiri tegak, namun tubuhnya gemetar. Dia menggenggam ujung baju seragamnya erat-erat, seperti menahan sesuatu yang hendak meledak. Tatapannya jatuh ke lantai, tak berani menatap Din secara langsung. "Saya janji, Mbak. Kalau dia memang gak mau ketemu saya gak akan maksa. Saya gak akan ganggu, saya cuma pengen tahu kalau dia baik-baik aja." Suara Din bergetar. Dia menahan napas, lalu menghela perlahan. "Tolong, Mbak. Saya ini suaminya, saya sudah keliling mencarinya, dari pagi, tapi tidak juga ada titik terang." Mbak Santi mengatupkan bibir. Kepalanya terangkat perlahan, menatap Din dengan sorot mata yang menyimpan dilema besar. Namun dia tetap menggeleng. Pelan, tetapi pasti. "Maaf, Pak." Ucapnya nyaris berbisik. "Saya benar-benar tidak tahu soal ibu." Din terdiam. Kedua matanya berkaca-kaca. Dia menarik napas panjang dan berbalik beberapa langkah, menatap lekat wajah putrinya yang masih tertidur di atas ranjang. Wajah itu tenang, tak tahu bahwa badai sedang berkecamuk di sekitarnya. Dia kembali berbisik, seolah lebih kepada dirinya sendiri. "Jadi segitu jauhnya jarak kita sekarang, Sa. Bahkan untuk tahu kamu di sini aja aku harus memohon." Di balik lemari tempat persembunyiannya, Azarin memejamkan mata rapat-rapat. Bahunya bergetar. Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan suara isak agar tak terdengar. Namun air matanya tak bisa dia hentikan. Mengalir pelan di pipi, membasahi kain yang membungkus wajahnya. Dalam hatinya, berkecamuk rasa bersalah. Dia tahu bahwa menjauh dari suaminya tanpa izin adalah perbuatan yang tak dibenarkan dalam agama. 68. Bahwa sebagai istri, menghindari suami dengan alasan amarah atau sakit hati tetap bukan alasan yang sah dalam pandangan syariat. Apalagi jika suaminya datang mencarinya, mencemaskan keselamatannya, dan dengan tulus memohon untuk bicara. Namun hati Azarin, sudah terlalu banyak dihujani luka. Dia hanya manusia. Seorang perempuan yang hatinya koyak karena pengkhianatan. Seorang istri yang telah mengorbankan cinta dan harga diri demi mempertahankan mahligai rumah tangga, namun tetap ditikam dari belakang. Dan kini, berdiri di balik tembok kayu, dia merasa semakin kecil. Semakin berdosa, tetapi juga semakin hancur. "Aku tahu ini salah, ya Allah, aku tahu, aku istri yang sedang kabur dari suaminya sendiri, tapi hatiku juga sedang berdarah. Aku gak kuat." Lirihnya dalam hati. Tangisnya makin deras, meski tak bersuara. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, seolah berharap gelap bisa menelan semua luka itu. Sementara di luar, Din berdiri kaku. Dia menoleh sekali lagi ke arah Mbak Santi. "Kalau Mbak benar-benar bertemu ibu," ujarnya pelan, "tolong bilang, saya gak kemana-mana. Saya masih di sini. Dan akan tetap di sini. Karena yang saya cari, bukan sekadar istri. Tapi rumah saya." Din menunduk, mencium kening Alina sekali lagi, lalu berjalan pelan menuju sofa. Dia tak ingin pergi.
Tak sampai dia yakin Azarin benar-benar tak akan muncul. Dia duduk terpaku di kursi di sudut ruangan, tubuhnya membungkuk, kedua siku bertumpu di lutut, sementara wajahnya tenggelam dalam dekapan tangannya sendiri. Jemarinya mencengkeram erat cadar berwarna hitam itu yang sejak tadi tak dia lepaskan, cadar milik Azarin. Wewangian yang tertinggal di kain itu menusuk ingatan, menghantam dadanya yang sejak lama retak karena penyesalan. Dia mencium kadar itu pelan, seolah di sanalah dia menemukan sepotong napas istrinya yang hilang. Udara terasa sempit. Sunyi membentang tebal di sekelilingnya, tetapi di dadanya riuh, penuh gemuruh yang menyayat. Hanya tangis pelan yang menjawab segalanya, tanpa suara, hanya gerak bahu yang sesekali naik turun, menandakan pilu yang tertahan. Din menggertakkan rahangnya, menahan agar isaknya tidak terdengar oleh siapapun. Sakit, menyesal, hancur, semua berkelindan dalam satu napas panjang yang dia telan mentah-mentah. Wajahnya mengerut, matanya memerah, tetapi dia tidak sanggup bangkit. Yang bisa dia lakukan hanya diam, dan berharap cadar itu bisa menjadi jembatan pada seseorang yang kini seperti bayangan di balik kabut. Sementara itu, Mbak Santi berdiri tak jauh dari sana. Dia menunduk dalam diam. Jemarinya terus-menerus meremas sisi seragamnya, seolah sedang menahan sesuatu yang hendak tumpah dari dalam dirinya. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seorang suami yang retak, yang mencintai istrinya sampai pada titik mengemis sunyi dalam tangis. Namun Mbak Santi tak bergeming. Tidak karena dia tak kasihan. Namun karena dia tahu, cinta yang sudah retak oleh luka, tak bisa dibangun hanya dengan air mata. Ada hati yang harus disembuhkan, dengan waktu dan ketulusan. Din menarik napas dalam-dalam, mengangkat wajahnya yang basah. Dia mengusap matanya cepat-cepat, meski air matanya belum benar-benar berhenti. Dia menatap Alina yang masih terlelap, lalu kembali memandangi cadar itu dalam genggamannya. "Za, asal kamu tahu," bisiknya nyaris tak terdengar. "Aku nyesel. Tapi aku juga masih di sini. Masih nunggu kamu pulang." Dia bersandar pada sandaran kursi, memejamkan mata sejenak, lalu mengembuskan napas perlahan. Dia tidak lagi memaksa Mbak Santi untuk menjawab, jika pada akhirnya jawaban Mbak Santi tetap sama. Dia hanya berharap, Azarin benar-benar kembali ke ruangan ini, ke kamar ini lagi. 69. Sementara di balik pintu lemari, Azarin hanya bisa menahan sesak yang tak tertahankan. Dadanya terasa berdenyut sakit. Namun dia tekan dengan kuat, sambil menahan suara tangis. Di tengah ruang yang hening, Din masih duduk terpaku. Tangannya memeluk cadar itu, tatapannya kosong namun dalam, seperti tenggelam dalam badai batin yang tak kunjung reda. Helaan napasnya berat, menyimpan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Namun, dering ponsel di saku celananya mendadak mengoyak keheningan. Din mengerjap, pelan-pelan meraih ponsel. Nama Elbu tertera di layar. Dia langsung menggeser layar dan mengangkatnya, suara lirihnya menyambut. "Assalamualaikum, Bu, ada apa?" Di seberang, suara Bu Mahira terdengar tenang, namun tegas. "Din, pulanglah sebentar. Ibu ingin bicara." Din mengusap wajahnya yang masih sembab, mengatur napas sebelum menjawab, "Ibu, aku masih di sini, di kamar Alina. Aku masih menunggu seseorang, Bu." "Din, pulanglah. Ini penting. Tidak bisa ditunda." Namun suara sang ibu membalas lebih keras kali ini, bukan membentak, tetapi menekan. Din terdiam. Dia tahu, apa yang hendak dibicarakan pasti soal Siva. Tentang keputusan akhir yang harus diambil, yang selama ini terus dia tunda. Helaan napas keluar panjang dari bibirnya. Tangan kirinya menggenggam ponsel erat, dan akhirnya dia menyerah. "Baik, Bu, aku segera pulang." Sambungan pun terputus. Din mendongak ke langit-langit ruangan sejenak, lalu menatap Alina yang masih tertidur damai. Dengan gerakan pelan, dia berdiri, merapikan lengan kemejanya,
lalu menyelipkan cadar Azarin ke dalam saku dadanya, seolah menyelipkan serpihan harapan terakhir yang masih dia genggam. Dia melangkah ke arah Mbak Santi yang berdiri tegak di samping ranjang. "Saya pulang dulu, Mbak. Jaga Alina baik-baik, ya." Mbak Santi mengangguk sopan. "Insya Allah, Pak. Hati-hati di jalan." Tanpa kata lain, Din melangkah meninggalkan ruangan. Langkahnya tegap, tetapi berat, seberat beban yang dia bawa sejak hari pernikahannya yang retak. Begitu pintu menutup perlahan di belakangnya, Mbak Santi segera berbalik, menatap tajam ke arah lorong dan memastikan Din sudah benar-benar menjauh. Dia melangkah cepat ke balik pintu dan mengintip. Setelah yakin Din telah menghilang di tikungan, dia berbalik dan mendekati lemari besar di pojok ruangan. Dia mengetuk lembut 3 kali. Pintu lemari terbuka perlahan. Wajah Azarin muncul dari dalam kegelapan. Matanya sembab, garis air mata masih membekas di bawah kelopak matanya. Wajahnya memerah, tak hanya karena tangis, tetapi karena gejolak emosi yang sejak tadi dia pendam begitu dalam. Sejenak, dia hanya menatap Mbak Santi, lalu tanpa aba-aba, dia menarik pengasuh putrinya itu ke dalam pelukan. "Maaf. Terima kasih, Mbak. Maaf karena harus memaksamu bohong, karena saya, Mbak harus berdiri di antara dua pihak yang sama-sama kamu hormati," bisiknya serak. Mbak Santi balas memeluknya erat, mengelus lembut punggung majikannya yang rapuh. "Bukan karena saya melindungi ibu, tapi karena saya gak mau menjadi pengkhianat yang kedua untuk ibu. Saya sudah cukup melihat ibu terluka, Bu." Azarin menggigit bibir bawahnya menahan isak yang hendak kembali meledak. Dia mengangguk, memaksa senyum meski bibirnya gemetar. 70. Terima kasih, terima kasih." Dia melepaskan pelukan, menyeka air matanya cepat-cepat. Kemudian berjalan pelan ke arah ranjang Alina, menunduk dan mengecup kening putri kecilnya yang masih terlelap. "Maafkan Bunda, sayang. Bunda harus pergi lagi, tapi Bunda akan selalu di sini," ujarnya pelan, menunjuk ke dada Alina yang naik turun seiring napas. Mbak Santi berdiri tak jauh dari sana, matanya berkaca-kaca menyaksikan momen perpisahan singkat itu. Azarin kemudian berbalik, mengambil masker dari nakas dan mengenakannya. Dia menarik napas panjang, seolah menghimpun keberanian dari serpihan hatinya yang sudah nyaris hancur. "Hati-hati di jalan, Bu," bisik Mbak Santi. Azarin mengangguk, lalu dengan langkah pelan namun mantap, dia menuju pintu. Setiap detik terasa berat, setiap langkah seperti perpisahan. Namun dia harus pergi, sebelum hatinya runtuh untuk kedua kalinya. Di ruang tengah rumah Din yang kini dihuni banyak luka dan ganjalan batin, suasana terasa begitu tegang dan sunyi. Hanya terdengar bunyi detik jam dinding dan napas berat orang-orang yang duduk di sana. Bu Mahira duduk tenang di kursi tengah, mengenakan kerudung warna netral, wajahnya tetap teduh seperti biasa, tetapi sorot matanya mengisyaratkan badai dalam dada yang telah lama dia tahan. Di sebelahnya duduk dua orang parubaya yang baru saja tiba dari Semarang, Pak Suparman dan istrinya, Mbok Nena. Wajah keduanya menunjukkan kelelahan, bukan hanya karena perjalanan panjang, tetapi juga karena suasana pembicaraan yang mereka rasakan akan menyesakkan. Mereka duduk rapi, penuh sopan santun, tetapi jelas raut cemas tak bisa mereka sembunyikan. Tak jauh dari sana, di pojok ruangan, Siva duduk seorang diri di kursi panjang. Tangannya masih terinfus, pipinya pucat, dan tubuhnya tampak lemah. Namun, bukan hanya sakit yang membuatnya pucat, melainkan karena dia tahu malam ini akan menjadi malam penghakiman. Bu Mahira menghela napas panjang. Dia memulai dengan lembut namun tak menyisakan keraguan. "Terima kasih, Bapak, Ibu, sudah datang jauh-jauh dari Semarang. Saya tahu ini mendadak dan mungkin tidak pantas jika dibicarakan malam hari begini. Tapi saya merasa, semakin ini ditunda, semakin dalam luka yang ditimbulkan." Pak Suparman mengangguk pelan. "Kami paham, Bu.
Sejak tadi pagi sebenarnya kami sudah tak tenang. Jadi jika memang ini demi kebaikan semua, kami siap mendengarkan. Bu Mahira mengangguk kecil. Saya berniat menunggu Din dulu. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembicaraan ini. Seolah semesta turut mendengar, suara mobil masuk ke halaman. Lalu suara pintu ditutup dan langkah kaki yang tegas mendekat. Tak lama kemudian, Din muncul, mengucap salam lirih sebelum melangkah masuk. Wajahnya tampak kelelahan, namun tetap menyimpan keterkejutan begitu melihat tamu-tamu yang hadir. Pandangannya singgah sejenak ke arah Siva yang duduk pucat di sudut ruangan, namun tak ada satu kata pun dia ucapkan. Din duduk di kursi tunggal, menyandarkan tubuhnya dengan raut wajah datar, dingin, seolah pasrah akan kemana arah percakapan ini berakhir. Bu Mahira kembali angkat suara. Nada bicaranya tetap tenang, tetapi kali ini terdengar seperti pisau halus yang menguliti tanpa darah. Karena Din sudah hadir, saya tidak ingin membuang waktu dengan basa-basi. Saya akan berbicara to the point. Bapak dan Ibu pun sudah paham, tahu apa yang terjadi antara Din dan Siva. Saya ingin, malam ini juga, anak saya melepaskan hubungannya dengan Siva. Seketika ruangan terasa beku. Seolah udara ikut berhenti mengalir. 71. Pak Suparman langsung menatap Siva yang menunduk, dan menatap Din sejenak. Sementara Mbok Nena menyentuh tangan suaminya, menahan napas. Saya tahu, keputusan ini akan terdengar kejam. Bahkan mungkin saya akan disebut tidak memiliki hati. Lanjut Bu Mahira. Tapi anak perempuan saya, maksud saya, menantu saya, Azarin telah pergi dari rumahnya. Dia memutuskan mundur, meninggalkan suami yang dia cintai, karena tidak kuat menerima kenyataan bahwa rumah tangganya dibagi. Napas Bu Mahira berat. Dia menoleh sejenak ke arah Din, lalu kembali menatap Pak Suparman dan Mbok. Nen. Cucu saya, Alina, sekarang terbaring lemah di rumah sakit karena trauma kehilangan ibunya. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat pulang, melainkan medan luka. Tangis dan amarah memenuhi dindingnya. Dan saya tidak ingin membiarkan itu terus terjadi. Saya tidak menyalahkan Siva sepenuhnya, ujar Bu Mahira menoleh pada gadis yang masih menunduk. Saya tahu dia juga korban keadaan. Tapi pernikahan yang dibangun dari kesalahan, hanya akan menambah luka bila terus dipaksakan. Din tak mengucap sepatah kata pun. Dia hanya menatap lantai, wajahnya dingin, tetapi ada getar halus di rahangnya yang mengisyaratkan bahwa hatinya sedang bergolak. Siva menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Tangannya yang terinfus mengepal lemah. Dia tahu, malam ini bukan tentang siapa salah, siapa benar, tetapi siapa yang lebih mampu mengalah demi kebaikan semua. Pak Suparman duduk dengan wajah penuh tanya. Matanya beralih dari Bu Mahira ke Siva yang hanya menunduk lesu, tak berani menatap siapapun. Ketika suasana mulai tenang-tenang yang menggantung karena ketidakpastian, dia mengangkat suara, berat dan pelan, nyaris terdengar seperti gumaman orang yang kebingungan. Tapi, yang menikah dengan Siva itu Davi, Bu, bukan Din, saya masih ingat jelas saat itu. Din sendiri yang menelepon saya, memohon agar saya menjadi saksi. Video call, saya masih ingat, walau jaringannya putus-putus. Tapi saya percaya. Dan saya juga sudah menyerahkan wali nikah Siva secara resmi kepada wali hakim di sana, sesuai syariat. Lalu, kenapa sekarang ibu mengatakan kalau Din yang menikahi Siva? Sejenak ruangan kembali hening. Wajah-wajah menegang, dada-dada terasa sesak. Bu Mahira memalingkan wajahnya dari Pak Suparman. Tatapannya beralih pelan pada Din, yang masih duduk kaku, mematung seperti patung tanpa ekspresi. Lalu dengan napas panjang, Bu Mahira menjawab perlahan.
Suaranya getir, namun tegas. Bukan Davi, tapi Din. Pak Suparman dan Mbok Nena sontak menatap Din dengan mata membelalak tak percaya. Siva masih membisu, air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Saat itu, semuanya terjadi sangat cepat. Lanjut Bu Mahira, suaranya bergetar. Siva, dia dalam kondisi histeris. Trauma berat. Din yang baru pulang menjenguk Davi, mampir ke rumah tempat Siva dititipkan. Tapi hari itu, perawatnya tidak ada. Siva mengamuk. Pakaiannya berantakan, tubuhnya gemetar hebat, dan dia hampir melukai dirinya sendiri. Din mencoba membantu, menyelamatkan. Tapi justru itulah yang jadi malapetaka. Bu Mahira menarik napas panjang, menahan air matanya yang mulai menggenang. Ketika warga datang, mereka salah paham. Mereka mengira Din melecehkan Siva. Posisi mereka membuat Din tak bisa berkata apa-apa. Mereka mendesak, entah karena amarah, atau karena ingin menyelamatkan nama baik. Hanya dua pilihan, menikahi Siva atau dibawa ke kantor polisi Mesir. Dan Din memilih menikahinya. Pak Suparman mengerutkan dahi, wajahnya menegang. Histeris. Tapi kenapa bisa Siva sampai segitu traumanya? Apa yang sebenarnya terjadi? 72. Bu Mahira menunduk sejenak. Tangannya mengepal di atas pangkuan, berusaha tetap tenang meski suaranya jelas bergetar saat menjawab. Siva mengalami pelecehan seksual, Pak. Suara itu menghantam keras seperti petir di tengah malam. Ruangan seketika membeku. Tak ada satupun yang berani bicara. Hanya helaan napas tertahan dan suara tangis tertutup dari Mbok Nena yang menutupi wajahnya. Siva menggigit bibirnya, tubuhnya sedikit menggigil. Dia dititipkan kepada seorang teman perempuan Davi di Mesir. Tapi justru, perempuan itu menjual Siva pada teman-temannya. Lanjut Bu Mahira lirih. Dan saat itu, keluarga kami juga sedang tertimpa musibah, Din kecelakaan. Davi pun terlambat berangkat ke Mesir. Dia marah, merasa gagal menjaga, dan berniat menebus kesalahannya. Pak Suparman terlihat bergetar, kepalanya menggeleng pelan, tidak percaya dengan kenyataan pahit yang baru saja dia telan. Sementara Mbok Nena terisak dalam diam, menggenggam tangan Siva yang dingin dan lemas. Setelah tahu semuanya, Davi langsung bertindak. Dia buat orasi di kampusnya. Dia bahkan berhasil melengsarkan rektor yang membungkam kasus pelecehan itu. Dia ingin menikahi Siva, ingin menebus luka itu dengan menjadi pelindungnya. Bu Mahira menatap kosong ke depan. Tapi takdir berkata lain. Davi mengalami kecelakaan. Patah tulang. Lumpuh sementara. Dan Siva, hamil. Kepala Pak Suparman tertunduk. Wajahnya pasi. Bahkan tubuh tegapnya pun kini tampak rapuh. Lalu Din. Suara Bu Mahira hampir tak terdengar. Menggantikan Davi. Menikahi Siva karena situasi. Bukan karena cinta. Demi menjaga marwah keluarga Siva. Nama baik di kampung halaman. Dan tentu, untuk menyelamatkan hidup seorang perempuan yang sudah terlalu banyak kehilangan. Din menunduk lebih dalam. Wajahnya pucat, napasnya berat. Namun, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Diamnya menjadi bukti, semuanya benar. Bu Mahira kini menoleh pada semua yang ada di ruangan. Air matanya jatuh satu-satu. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi ini, bukan lagi tentang benar atau salah. Ini tentang hati yang hancur. Tentang luka yang membusuk karena disimpan. Tentang anak saya, menantu saya, cucu saya, yang harus menanggung luka yang bukan mereka mulai. Dan malam ini, saya mohon, kita semua ambil satu keputusan.
Karena rumah ini, sudah terlalu banyak menyimpan tangisan. Suasana ruang tamu seketika kembali memanas, seperti bara yang nyaris padam lalu tiba-tiba disiram bensin. Semua mata kini tertuju pada Mbok Nena yang berdiri pelan dari duduknya, tangannya gemetar, tetapi sorot matanya tajam, penuh luka lama yang kembali menganga. "Tidak bisa, Bu," serunya, dengan suara parau namun jelas, memotong hening yang membungkus ruangan setelah kata-kata Bu Mahira tadi. Bu Mahira sontak menoleh, wajahnya memucat. Siva yang duduk tertunduk di sudut hanya bisa mencengkeram selimut putih di pangkuannya, tubuhnya gemetar pelan. Mbok Nena melangkah maju setapak, suaranya bergetar, namun tegas. "Asal ibu tahu, saya sudah pernah bilang ini, saat kalian datang ke rumah, setelah kalian menyambangi makam Safa. Kalian datang membawa undangan, mengajak kami menyaksikan pernikahan Din dengan wanita lain.